Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratut Tabaruk hiyal mani'ah min azabil qabr. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dengan nikmat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang tidak terhingga, sehingga kita semua pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam satu kumpulan, satu firqah, satu kumpulan kelompok yang sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui Riyadhah dan Majelis Ilmi RFM. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah, baiklah kita awali. Pada saat ini kita semua akan bertadabur, akan bertafakur dengan surat Al-Mulku, satu surat yang disunahkan dibaca sehingga beberapa waktu yang lalu di Riyadhah kita dijadikan satu pokok, dan sekarang pun tidak dibacakan, hanya tidak dibaca di link saja, cuman di luar link mandiri itu harus selalu kita bacakan. Sebelum tidur kita bacakan, atau sebelum kita masuk ke link, habis isya kita bacakan Al-Mulku. Itu jangan sampai tidak, karena dengan kita membaca Al-Mulku, niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun termasuk orang-orang yang selalu berbekal untuk kepulangan kita nanti di alam akhirat, yaitu di alam kubur. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i rusuli wal anbiya wal malaikati alaihi wassalatu wassalam. Radiyallahu anhum qaddasallahu sirahum sabatahumullah bil qawli sabit wa rahimahumullah wa ghafarahumullah. Mudah-mudahan yang suaminya sudah meninggal, atau yang istrinya sudah meninggal duluan, atau orang tuanya sudah meninggal, dengan kita tadarus surat Al-Mulk ini, Allah berikan pahalanya, Allah sampaikan pahalanya untuk mereka, orang tua kita, suami, istri kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, semuanya ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihi niat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaik-baiknya tawasul, sebaik-baiknya tawasul, mau wirid, mau apa, tetapi sebaik-baiknya tawasul di antara yang sebaik-baiknya adalah di majlis ilmi. Jadi setelah nanti kita tadarus, lalu kita tutup dengan doa, dengan tawasul. Kita tawasulkan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan kepada kita, memberikan kemudahan atas segala urusan-urusan kita yang dimaksud untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka Al-Qur'an di surat Al-Mulku ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan baca. Mau dibuka mic-nya nggak apa-apa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa al-azizul ghafur. Ayo kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik, tutup lagi mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka maha suci. Siapa alladzi dat biyadihi yang di tangannya, yang di kekuasaannya, apa al-mulku segala kerajaan. Jadi diluruskan tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa dan dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Qadirun maha kuasa. Nah,
Ini surat Al-Mulku termasuk surat yang makiyah. Surat itu ada dua, ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Ini makiyah, diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kebanyakan di dalam surat makiyah ini menceritakan tentang keimanan, tentang keislaman, tentang keimanan. Karena banyak orang yang masih belum iman, belum muslim. Kalau surat Madaniyah itu setelah hijrah ke Madinah. Kebanyakan kalau surat Madaniyah menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Mulku ini sampai dinamakan dengan beberapa nama. Jadi Al-Quran dibaca itu mengandung fadilah. Jika Al-Quran dibaca, semuanya mengandung fadilah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun kita hanya sehari satu lembar, istilah kata saking sedikitnya, saking malasnya, itu kita harus punya satu kegiatan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu hari satu lembar, atau walaupun hanya setiap habis sholat 10 ayat atau 5 ayat. Harus ada kita kegiatan seperti itu. Yang kegiatan itu menjadikan satu wirid. Al-Quran semuanya itu mengandung fadilah dan ada di antaranya surat yang istimewa yang mengandung fadilah yang luar biasa yaitu surat Al-Mulku, juga dinamakan surat Tabarok. Tetapi yang menamakan itu kebanyakan surat Al-Mulku itu dinamakan surat Al-Munjiah atau surat Al-Mani'ah. Al-Munjiah yang menyelamatkan, Al-Mani'ah yang mencegah. Al-Munjiah yang menyelamatkan dari siksa kubur, Al-Mani'ah yang mencegah dari terkena siksa kubur. Nah, kita ke intisari dulu. Jadi intisari di dalam surat Al-Mulku ini yang sebanyak 33 ayat, 30 ayat ya, 30 ayat. Yang sebanyak 30 ayat ini, intisarinya adalah hanya 3 intisarinya. Intisari dari pembahasan di surat Al-Mulku ini ada 3. Yang pertama adalah isbatu azamatillahi wa qudratihi alal ihya'il maut. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Mulk ini membahas tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi Al-Mulk ini membahas tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Loh, kenapa Pak Ustadz kita baca mengkaji tafsir kemarin waqiah, sekarang ke Al-Mulku. Nah, karena Al-Mulku ini adalah dijadikan rutin, dianjurkan Rasulullah setiap malam baca Al-Mulku. Jadi kalau setiap malam kita ketemu, masa dari dulu cuma baca doang. Minimal meningkat, sekarang agak ngerti maksudnya, artinya ngerti, maknanya ngerti, tadabur makna, tafahum, dan ngerti sekarang maksudnya. Oh, ini maksudnya ini, surahnya ini, begitu. Nah, begitu. Itu maksud dari di grup diadakan kajian tafsir Al-Mulku. Nanti setelah waktunya beres diganti nanti dengan Yasin. Al-Mulku beres diganti dengan ayat kursi. Apa yang selalu kita dawamkan, kita kaji tafsirnya. Jadi kita mendapatkan beberapa poin, bukan hanya riadoh, tetapi kita paham dengan apa yang kita riadohkan. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian, yang pertama kandungannya surat Al-Mulk ini adalah membahas tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Nah, isinya itu di dalam Al-Mulk ini. Yang kedua, iqamatul adillah wal barohin ala wahdaniyati rabbil alamin.
Yang kedua, kandungan dari surat Al-Mulk ini adalah Allah menunjukkan dalil-dalil bahwa Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, tunggal, Esa. Dalam mengurus makhluk, Allah Maha Esa. Tidak ada yang syarik yang menemani. Gitu yang kedua. Yang ketiga, intisari dari surat Al-Mulk ini adalah bayanu akibat mukaddibin al-jahidina alal ba's wan nusur, menceritakan akibat-akibat buruk bagi orang-orang yang membohongkan, menolak, membohongkan ba's, bangun dari kubur, dan membohongkan, menolak tentang nanti dikumpulkan di arah-arah mahsyar. Nah, di sini diceritakan. Di sini diceritakan. Jadi, kembali lagi. Surat Al-Mulk itu intisarinya ada 3. Satu, isbatu adhamatillahi wa qudrati alal ihya'il maut. Membahas tentang kebesaran dan kekuasaan Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Yang kedua, iqamatul adillah wal barogin ala wahdaniyati rabbil alamin. Allah menunjukkan dalil-dalil bahwa Allah Maha Esa. Yang ketiga, bayanu akibatil mukaddibin al jahidina ala ba'as wan nusur. Menceritakan akibat orang yang membohongkan, yang menolak tentang hari kebangkitan dan hari dikumpulkan di mahsyar. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sesibuk apapun, jangan tinggalkan surat Al-Mulk ini. Bukankah kita selalu terbayang di dalam diri kita, di dalam benak kita? Tidak ada yang sangat menakutkan dan mengerikan. Di antaranya adalah kecuali dalam kubur. Sampai-sampai satu sahabat Rasulullah mengatakan, kami di neraka nggak takut. Karena kami di neraka itu banyak orang. Kami di sini tidak takut, di mahsyar banyak orang, tetapi yang kami takutkan adalah di kubur, di alam barzah, kami sendiri, tidak ada orang, tidak ada teman. Nah, oleh karena itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, dari sekarang dia membuat teman, membuat satu pertemanan agar si teman itu menemani di alam kuburnya. Apa itu? Yaitu surat Al-Mulku. Rasulullah mengatakan, suratul tabarok, surat Al-Mulku, hiya al-mani'ah, surat Al-Mulku bisa mencegah min azabil qabri, dari siksa kubur. Hmm. Alam kubur itu seramnya luar biasa. Seramnya luar biasa. Belum siksaannya, belum datang malaikat nanya, belum teriakan malaikat, belum pukulan malaikat. Nah, misalkan andai ini kita berandai nih. Andai kata di alam kubur tidak ada siksaan, andai kata di alam kubur tidak ada adab, kita ini misalkan tidak disiksa, tidak diadab. Andai kata begitu, kita sendirian pun itu sudah cukup menjadi siksaan kita. Sendiri aja itu udah cukup siksaan kita. Karena apa? Karena sendiri itu sangatlah luar biasa menyeramkan. Bukankah kita sekarang nih lagi di dunia, kalau mau lewat-lewat yang angker-angker kita suka takut-takut ya. Ada orang yang mau lewat yang tempat yang angker-angker itu, kita suka punten permisi numpang lewat gitu. Uh, Kepada yang penghuni di sini, yang memegang kekuasaan ini di sini, mohon izin numpang lewat ya, begitu. Nah, suka begitu. Padahal siapa yang punya kekuasaan? Kan punya kekuasaan hanya Allah. Itu seperti zaman jahiliyah dahulu, itu seperti itu. Kalau dia lewat yang angker-angker, numpang lewat. Padahal sesungguhnya kita itu takut bukan karena melihat, takut bukan karena ada, takut bukan karena ada tetangga kita dicekek lehernya sama setan, sama kuntilanak. Tetapi kita itu sebetulnya takut karena tahu.
Coba ibu masuk ke kampung seseorang, kampung orang lain, nggak tahu ada yang mati, nggak tahu ada yang mati gantung diri, nggak tahu ada apa-apa. Kita biasa-biasa aja nggak takut. Tetapi setelah kita dikasih tahu, jadi takut keluar malam. Nah, jadi takutnya itu sebetulnya adalah wahmun dan hoyali. Wahmun, sangka-sangka kita mengerikan, aduh, dibayangkan oleh kita kayaknya mengerikan nih. Dan hoyali dihayal oleh kita. Nah, siksa kubur, masuk ke dalam kubur, kalaulah di dalam kubur itu kita luar biasa oleh Allah, tidak disiksa, tidak diadab, kita sendirian pun itu sudah cukup siksaan di alam kubur itu. Sendiri, tidak ada teman, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun kita menunggu. Masya Allah, luar biasa. Menunggu terjadi kiamah. Kalau kita duluan mati sekarang-sekarang nih, nunggu terjadi kiamah. Gitu. Tetapi kalau orang soleh meninggal masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, dia seperti tidur tertidur. Maka waktu terjadi tiupan songsong, songsong alam, dan waktu terjadi baas di hari kebangkitan, orang yang soleh seperti orang yang baru bangun tidur. Dia tengok kanan, tengok kiri, kebingungan, ada apa ini? Kok rame-rame begini? Kok lari-lari Mbak Rina Sidoarjo, ada apa nih? Mbak Tatik, Teteh Eno, ada apa lari-lari? Udah misalkan begitu. Misalkan, kalau misalkan katanya orang soleh. Jadi berasa kita ditidurkan oleh Allah masuk ke alam barzah. Tetapi kalau kitanya masa Allah masih dipertanyakan ketakwaan kita, keimanan kita, boro-boro bangun tidur. Bangun dia baas itu mungkin pada bonyok kali babak belur, aduh masya Allah. Nah itulah, oleh karena itu jangan tinggalkan kita baca al-mulku, mau baca sehabis isya atau baca sebelum tidur. Yang penting malam ini sebelum tidur bacanya. Boleh nggak Pak Ustadz baca sambil tidur? Mana bisa baca Quran sambil tidur, ngigo kali gitu. Baca Quran tuh sambil tiduran nggak boleh, kurang sopan, nggak baik. Kalau sambil tidur bisa nggak? Boleh nggak? Ya, mana bisa sih baca Quran sambil tidur? Kan namanya juga orang tidur nggak inget. Gitu. Jadi sebelum tidur, baca habis isya, baca cuma 5 menit, 6 menit, paling lambat-lambatnya, nggak lancar bacanya 7 menit. Kalau baca surat Al-Mulk setengah jam tuh kebangetan. Mungkin bacanya tabaraka, ngelamun, ngelamunan, mikirin amanah segala macam, langsung aladi, oh, nah itu baru setengah jam. Kalau sedang-sedang aja 5 menit, kalau agak cepat-cepat 5 menit lah, kalau agak lambat-lambat 6 menit, 7 menit. 7 menit tapi dilakukan setiap malam istiqomah lillahi ta'ala karena mencari ridho Allah, itu akan menjadi maniah, pencegah kita di alam barzah, di alam kubur. Menurut ulama, al-mani'ah min azabil qabri, eh, bentuk pencegahannya itu menurut ulama dijelaskan ada dua bentuk pencegahannya. Bisa dia dicegah oleh Allah dari hal-hal yang bisa mengakibatkan siksa kubur. Satu, orang yang membaca surat Al-Mulku bisa di dunia ini oleh Allah diberikan pencegahan. Jadi selama di dunia ini dia karena sering membaca surat Al-Mulku, dia dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menimbulkan siksa kubur. Gitu. Kalau buang air kecil hati-hati. Itu. Kalau laki-laki jangan berdiri, kalau bisa jongkok. Nanti itu tuh apa namanya? Yang namanya najis kena celana, kena ini. Karena apa? Itu diantaranya yang mengakibatkan siksa kubur. Kebanyakan manusia yang disiksa di dalam kubur bukan gara-gara ibadahnya kurang, tetapi kebanyakan gara-gara air kencing yang menciprat, begitu, nggak hati-hati. Apalagi ibu-ibu, Mbak Penny, nah jangan sambil berdiri, waduh gawat tuh. Laki-laki pun harus jongkok, harus pakai harus sunnah Rasul, dehem.
begini nih, itu kan, 3 kali sampai yakin sudah tidak keluar lagi air kencing. Oh, diikutin sama ibu-ibu sambil sambil berdiri, wah nggak bakalan benar ya. Jadi itu, bagaimana mungkin kita mau masuk, bagaimana mungkin kita mau selamat di kubur walaupun kita terus baca Al-Mulku, kalau kita buang air kencing buang air kencing aja udah nggak benar, nggak hati-hati. Jadi harus hati-hati banget. Apalagi laki-laki harus yakin sudah nggak keluar lagi, baru dimasukin lagi serangkanya itu. Nah, jadi almani amin adabil qabri, bentuk pencegahan dari siksa kubur itu bisa jadi satu, karena dia sering membaca surat Al-Mulku, maka Allah jaga dia dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan siksa kubur. Nah, itu gunanya mengkaji tafsir. Jadi kalau dikaji tafsir enak. Oh, begitu ya maksudnya. Kalau baca terjemah aja kan masih jauh itu. Yang kedua, bisa juga benar-benar mencegah di alam kubur. Jadi benar-benar dicegah di alam kubur. Begitu datang malaikat mau 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 nyiksa nih, mau nanya, datanglah Al-Mulku ini. Kan oleh Allah nanti dibentukkan satu bentuk, datang lalu ada perintah, tinggalkan hambaku, dia adalah pembaca Al-Mulku. Wah, kan senang kita, Masya Allah. Jadi jangan tinggalkan Al-Mulku setiap pada Isya sebelum tidur. Pokoknya setelah Isya sebelum tidur. Kalau kita nanti masuk link, kita takut ngantuk, langsung aja begitu Isya langsung baca surat Al-Mulku 1 kali. Al-Mulku. Nah. Baiklah, selanjutnya Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi Maha suci dat Allah. Biadihi yang di tangannya al-mulku kerajaan. Nah, ini biadihi. Ini disebutnya ayat mutasabihat. Kalau yang begini disebutnya ayat mutasabihat. Jadi ada caranya, cara memahami ayat mutasabihat. Maksud ayat mutasabihat itu apa? Jadi seolah-olah ada kesamaan. Kalau biadi, kalau tangan itu kan untuk makhluk. Masa ke Allah tangan? Tabarakalladzi biadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, tuh kan biadihi, yang di tangannya. Nah, itu namanya ayat mutasabihat. Kalau ayat mutasabihat ini diperlukan beberapa cara untuk memahaminya. Yang pertama adalah tanjih. Tulis sama tanjih gitu. Apa tanjih? Tanjih itu sucikan. Sucikan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Bersihkan Allah. Yang pertama, yakinkan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Yakinkan, bersihkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Pemahamannya begitu. Jadi biadi ini bukan tangan. Masa tangan Allah? Gitu. Yang kedua, uh, silakan. Yang kedua ada caranya. Mau dengan cara tafwid atau dengan cara takwil. Itu ada pilihan kalau yang kedua. Maksudnya, kalau ulama salaf, jangan salah paham. Ini salaf, bukan salaf yang beredar sekarang itu. Berita-berita itu bukan yang itu. Maksudnya salaf ini ulama terdahulu nih maksudnya. Ada. Jadi kalau menyikapi ayat mutasabihat itu, yang pertama tanjih, yang kedua silakan bagaimana persepsi kita, apakah kita mau mengikuti ulama salaf atau ulama kholaf.
ulama sekarang nih kebelakangan nih. Yang disebut ulama salaf itu adalah yang disebutkan salaf itu adalah 3 abad, 3 abad generasi pertama, yaitu setelah Rasulullah meninggal, para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin. Nah, 3 abad itu disebut salaf. Silakan mau ngikutin itu. Kalau mereka memaknainya dengan wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau ada kalimah-kalimah biadihi begini, mereka tidak diartikan, hanya Allah yang tahu maksudnya. Wallahu alam bimuradi. Wallahu alam bimuradi, hanya Allah yang tahu dengan maksudnya. Jadi mereka tabwid, dipasrahkan kepada Allah. Ini kalau mengikuti salaf. Salaf itu adalah 3 abad generasi pertama, yaitu sahabat, sahabat Rasul maksudnya, tabi'in, terus tabi'it tabi'in. Nah, setelah tabi'it tabi'in kesininya tabi'it tabi'in wa tabi'in wa kulli walin. Nah, kesininya sampai sekarang ini itu namanya kholaf, atau kita mengikuti kholaf. Kalau kholaf berpendapat takwil. Jadi kalau kholaf itu ditakwil. Takwil itu maksudnya apa? Diartikan dengan makna yang sesuai dengan kesucian Allah. Diartikan dengan makna yang sesuai, yang pantas dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ikuti pemahaman ulama yang sudah ada di dalam kitabnya, di dalam tafsir-tafsirnya. Itu takwil. Ulama kholaf. Bukan ditakwil sendiri, bukan dipikir oleh sendiri. Makanya Al-Quran haram dipaham oleh diri sendiri kita. Jadi Al-Quran itu harus dipaham dengan tafsiran ulama. Jadi jangan ditafsirin oleh diri kita sendiri. Begini loh yang dimaksud dengan tafsir itu begini. Yang dimaksud dengan tafsir itu, contoh misalkan, Mbak Yul dari Padang ke Jakarta. Nah, udah. Sekarang lagi di jalan. Udah. Itu matanya, pokoknya itu ceritanya. Timbullah yang mentafsirkan. Kata Barini Marlina orang Padang, Mbak Yul ke Jakarta, dia langsung mau ke Bogor karena ada acara di keluarganya. Mungkin dia naik langsung kemana gitu, hiburan. Datang lagi Pak Sugeng, kata Pak Sugeng, Mbak Yul ke Jakarta, naik kapal, maksudnya dia mau refreshing, mau istirahat, mau tinggal di apartemen mahal selama 1 tahun. Misalkan, datang lagi Bu Nursida, kata Bu Nursida, Mbak Yul, ini. Itu namanya tafsir, penafsiran. Kalau yang tadi Mbak Yul dari Padang ke Jakarta, itu namanya terjemah. Diterjemah itu tidak bisa dipaham, harus ditafsirkan. Dan yang mentafsirkannya itu adalah ahlinya. Nah, kita, enaknya kita apa? Tinggal membaca kitab. Kalau kita nggak bisa baca kitab, kita mendengarkan orang bisa membaca kitab gitu. Ada kiai baca kitab, dia baca kitab tafsir, membaca tafsiran ulama, bukan tafsiran dia, begitu. Jadi caranya dengan dua, satu dengan tafwid atau dengan takwil. Kalau mengikuti ulama salaf, dia tafwid, pasrahkan kepada Allah. Maksudnya apa dari biadihi ini? Kalau dia mengikuti ulama kholaf, dia takwil. Makanya diartikan kerajaan-kerajaan yang ada di alam semesta ini ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi arti biadihi itu bukan tangan, tetapi ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Itu hasil takwil. Paham ibu-ibu? Halo? Paham, Pak Ustaz. Iya, paham. Jangan dulu kencing, Mbak Linda. Ntar dulu. Jangan dulu praktek. Nah, jadi itulah. Jadi sekarang kita begitu baca tabarakalladzi biadihil mulku.
Kita baca nih, kita lihat kan ininya terjemahnya, Maha suci Allah yang dengan di kekuasaannya, dengan atas kekuasaannya, kerajaan-kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatunya. Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah yang tadinya jadi raja jatuh jadi rakyat, yang tadinya jadi rakyat jadi raja, yang tadinya hidup susah, beli garam pun tidak punya duit, bisa jadi orang kaya. Yang tadinya orang kaya bisa jadi susah. Itu ala kulli syai'in qadir. Setiap apapun Allah kuasa. Yang tadinya banyak amanah, jadi orang yang banyak harta berkah berlimpah. Yang tadinya banyak harta berkah berlimpah, jadi banyak amanah. Kuasa Allah. Allah mampu, Allah kuasa. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sehat, sakit-sakit melulu jadi sehat. Yang tadinya lagi sehat-sehat jadi sakit. Yang tadi pagi-pagi nelpon, siang kok mati. Aneh, tadi juga nelpon pagi-pagi kenapa siang mati? Nggak pantas banget, nggak ada yang nggak pantas. Ya memang begitu. Masa nggak pantas? Kalau kita nyebutin nggak pantas berarti kita sama dengan memprotes ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Allazi khalaqal mauta, zat dialah zat yang menciptakan maut, kematian. Wal hayata, dan menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, untuk dia itu uji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Ini garis bawah ini. Garis bawah ini kalimah ahsanu amala, yang paling lebih baik amalnya. Bukan aksaru amala, yang paling banyak amalnya, bukan, tetapi yang paling baik. Jadi dalam amal ibadah itu bukan mendahulukan tentang kuantitas tetapi kualitas. Baca waqiah nih, dulu lagi nyantai, lagi banyak waktu 41 kali siap. Sekarang agak-agak sibuk nih, cuma 14. Nggak apa-apa, yang penting yang 14 ini kita kualitaskan. Supaya berkualitas bagaimana? Kemarin-kemarin 14, sekarang nih udah sibuk lagi nih. Banyak orderan jamur sana sini nih. Jamur dari Bengkulu, order jamur dari Jawa, order jamur. Jamaah LFM semua order jamur ke Pak Penny kan, sibuk lagi. Bagaimana ini? Jangan berhenti baca wakiahnya, nggak apa-apa, turunkan 4 kali, tetapi kualitaskan. Jadi kualitas. Bagaimana berkualitas? Ya bacanya sambil tadabur, sambil tapakur, sambil tapahum, dipaham maknanya. Jadi itulah yang disebut dengan ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik bukan yang lebih banyak. Nah, itu ada rahasianya. Ternyata Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ternyata Allah ciptakan maut. Kan kita hidup nih, lalu maut. Habis maut kita bangun lagi, hidup lagi. Hayat. Liyabluwakum. Itu untuk ujian. Jadi kita hidup ini adalah ujian. Lagi ujian, diuji oleh Allah. Ada manusia yang diuji itu dengan hal yang baik. Ada manusia yang diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Kita itu berasa diuji kalau lagi sakit. Aduh, saya lagi diuji ya sama Allah. Sakit badan nih. Enggak. Udah mana puyeng, amanah banyak. Badan sakit. Diuji sama Allah. Nah, ntar kalau udah hilang udah hilang sakitnya, sehat dia, nggak berasa diuji. Padahal sehat pun diuji, sakit diuji, lagi pusing banyak masalah, banyak amanah diuji, nggak punya amanah, nggak punya masalah juga diuji. Pokoknya setiap manusia hidup di dunia, selama dia masih hidup, itu dia sedang dalam ujian. Yang pintar diuji dengan kepintarannya, apakah dia mau syukur. Yang ditakdirkan oleh Allah fakir diuji dengan kefakirannya, apakah dia akan sabar.
akan tawakal. Jadi jangan pernah mengatakan, saya kalau udah beres masalah ini, kedepannya pasti lancar. Nggak berat. Ini yang paling berat masalah saya. Jangan pernah mengatakan begitu, itu sama dengan memancing-mancing masalah. Karena seyogianya sebetulnya kalau mau jujur, di depan kita ini entah berapa ribu masalah menunggu kita. Tetapi bukan begitu caranya. Tetapi ya Allah, jika tolonglah hamba ini bisa kuat dan sabar menghadapi masalah, dan tolonglah hamba ini agar bisa selamat dari segala masalah, dan jadikan takdirkan hamba ini orang yang selamat. Atas nanti habis beres ini ada lagi masalah, kita tenang. Karena apa? Karena kita tahu, paham, sebelum kita mati terus masalah ada. Kalau kita beranggapan bahwa hidup ini penuh dengan ujian, maka kita akan persiapkan mental. Nanti setelah kita beres yang ini, belum muncul nih, ada masalah apa nih, kita siapkan mental, siap. Karena apa? Karena kita yakin bahwa hidup ini penuh ujian. Yang sakit diuji dengan sakitnya, yang sehat diuji dengan sehatnya, yang banyak uang diuji dengan banyak uangnya, yang punya jabatan diuji dengan punya jabatannya, semua diuji. Gitu. Jadi jangan pernah mengatakan yang ujian itu orang yang sakit, yang sehat doa, yang susah. Ternyata semua juga diuji. Begitu. Apalagi kita mengatakan begini, bagaimana kalau bisa ya tukeran ya nasib, kamu kan kamu senang terus hidupnya, kali-kali tukeran dong, kamu jadi saya jadi kamu. Jangan begitu, itu seperti ke anak kecil ya, ntar Allah marah kalau begitu. Wahuwal azizul ghafur, wahwa dan dia Allah aziz, al azizu yang maha perkasa, al ghafur yang maha pengampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Kita tawasul setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.